Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komara. Saya Dara Hayu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah kami yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Reformasi. A. Masa akhir Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. B. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. 1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi. 3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Presiden Abdurrahman Wahid mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Tugas Presiden Megawati diawali pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia cadangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 1. Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional, mulai beroperasi pada tahun 1976 di Bandung. 2. Komunikasi, pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus. 3. Transportasi, tol, kereta api, kapal, perbaikan dermaga, pesawat penumpang. 4. Revolusi Hijau, irigasi, sistem produksi, pertanian, pabrik, gudang, subsidi dan modal, pembentukan KUD. Dampak perkembangan teknologi. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi, seperti media komunikasi sosial dan situs-situs. Mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.